Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Sebelum saya ke Mas Fitra, ini tampaknya sudah siap-siap. Saya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini kalau dari Komisi 11 seperti apa melihat ya? Karena kalau kita lihat memang prediksinya kemarin saja tuh sampai hampir 80 US dollar per barel. Seberapa banyak yang bisa kita tolerir kalau dari APBN? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat laporannya Bu Sri Mulyani kemarin ya untuk realisasi APBN tahun ini triwulan 1 2025, kita melihat angka-angka yang walaupun memang ada yang tidak sesuai dengan target tapi tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih 4,8, sementara kan target APBN 5,2%. Terus kita lihat inflasi walaupun tadi Pak Wija sudah menyampaikan memang ada penurunan daya beli, tapi kalau kita lihat kemarin angkanya sekitar 1,6 di bawah target 2,5. Jadi itu masih relatif baik gitu. Terus kalau kita lihat untuk nilai tukar juga walaupun memang sedikit di atas target 16.000, sekarang kan 16.400 waktu laporan Ibu Sri Mulyani, tapi itu juga masih memenuhi angka. Begitupun dengan harga minyak pada saat itu 70 dolar Amerika dari target 82 per barel kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari realisasi kemarin dalam hal dampak dari perang dagang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija itu kita relatif masih bisa menjaga dengan seluruh paket kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah mulai dari awal tahun. Kita lihat kemarin pemerintah juga mengumumkan paket stimulus yang jumlahnya juga lumayan besar 24 triliun untuk triwulan 2 dan ini kan memang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk tetap bisa stabil di level 5%. Jadi kalau kita lihat paketnya kan isinya kan untuk bantalan sosial, diskon untuk iuran BPJS dan lain-lainnya, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sudah dipersiapkan juga oleh pemerintah dan itu diumumkan sebelum adanya perang antara Iran dan Israel yang kita lihat 2 minggu kemarin. Yang membuat deg-degan kita semua yang ada di ruangan ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari angka-angka tersebut, kita di DPR masih optimis bahwa memang APBN kita masih kuat. Subsidi energi yang sudah disiapkan 203,4 triliun itu masih bisa menutupi yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita pada hari ini. Tapi tentu kita masih akan terus mengantisipasi dan melihat perubahan-perubahan yang akan terus terjadi sambil kita juga membahas APBN untuk tahun 2026. Jadi mungkin ini sedikit informasi juga untuk teman-teman. Kita di DPR kemarin baru membuka masa sidang dan masa sidang ini akan diisi dengan pembahasan asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2026 yang itu akan dilakukan di Komisi 11, komisi saya dan juga Komisi 12 untuk energi yang nanti akan dibawa ke badan anggaran dan di situ nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah. Pada tanggal 20 Mei kemarin pemerintah sudah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan sudah ditanggapi oleh perwakilan dari fraksi dan pada masa sidang ini kita akan mendengar tanggapan dari Kementerian Keuangan. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu juga di DPR sebenarnya antisipasi apa yang berikutnya akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor keuangannya dan juga lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanannya masyarakat dan tentu sektor keuangan kita tetap terjaga. Kira-kira nanti di 2026 apakah proyeksinya mungkin akan ditambah karena melihat ketegangan global ini kita tidak bisa prediksi. Setiap hari bisa berubah. Kira-kira bagaimana nanti? Ya. Sebenarnya tiap kita membahas asumsi makro kan kita selalu memberikan range di mana itu benar-benar dibuat untuk mengantisipasi seluruh perubahan. Kita melihat dari periode yang lalu kita dihadapkan dengan COVID, dampak ekonominya dan tentu ketidakpastian yang bertahan 5 tahun selama masa periode pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua kemarin. Jadi untuk mengantisipasi ini tentu hal ini juga akan dilakukan dalam pembahasan asumsi makro dan juga APBN sehingga nanti untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, bantalan sosial itu pasti akan difokuskan. Paling penting juga tentu subsidi energi yang nanti akan dijaga supaya masih sesuai dengan perkembangan. Nauzubillah kalau jangan sampai tapi ada perkembangan dalam hal tadi Selat Hormuz dan juga konflik di Timur Tengah. Artinya kalau misalnya ada ketegangan kembali kita sudah siap begitu ya Mbak Putri ya.
Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, bagaimana kemudian langkahnya dari pemerintah? Kalau tadi sempat disampaikan sudah dilakukan stimulus. Adakah langkah lain untuk mengantisipasi ketegangan global ini? Oke, pertama mungkin kita melihat dulu dari Asta Cita yang poin nomor 2. Oke. Bagaimana itu sudah disebutkan. Ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Maka itu adalah bagian dari kapasitas produktif kita dalam memaknai apa yang selalu disampaikan Pak Presiden. Si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau damai harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Maka APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 itu selalu didesain sebagai shock absorber untuk melakukan mitigasi peristiwa-peristiwa yang negatif. Nah, oleh karenanya kalau kita balik lagi dari kapasitas produktif, apa yang sudah kita lakukan? Di kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan dari sektor pertanian 10,53%. Dan kalau kita lihat jumlah atau kapasitas yang ada di Bulog sekarang 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Itu merupakan bagian dari food sufficiency untuk menjaga supaya harga-harga atas segala kemungkinan dan gejolak itu masih tetap terjaga. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri juga, bahwa sekarang kita sudah melihat inflasi terjaga di level 1,6%. Ya betul, nanti menurut sebagian ekonom juga ada kontribusi dari pelemahan demand, tapi di sisi yang lain kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, harvest time itu merupakan salah satu ya peristiwa produktif ya dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita bisa menjaga dari sisi kapasitas produktif. Yang kedua, bagaimana kalau ada kemungkinan terburuk? Penutupan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Satya, ada 18 sampai 21 juta barrel per day lalu lalang di situ. Kalau itu ditutup yang setara dengan 20% konsumsi minyak dunia, itu bisa dari sisi simulasinya bisa mengkerek harga minyak dunia antara 100 sampai 110 US dollar per barrel. Nah, dari setiap peristiwa kenaikan harga minyak dunia, kalau kita bicara kemungkinan terburuk, asumsi makro kita 82. Di atas 82 kalau naik setiap 1 US dollar, sebenarnya ada 2 kemungkinan. Revenue-nya bertambah, belanjanya juga bertambah. Tapi kalau kita net off, dari setiap $1 kenaikan dari harga minyak dunia di atas 82, itu bisa menghadirkan tekanan fiskal antara 2 sampai 3 triliun. Ambillah kita pakai batas yang teratas, 3 triliun. 3 triliun rupiah. Artinya kalau misalnya sampai 100 US dollar per barrel, kita harus tambah 54 triliun. Kalau sampai 110, artinya kita harus tambah 84 triliun. Nah pertanyaannya, apakah APBN kita bisa untuk menambal semua itu? Mbak Celia harus ingat, di tahun ini, awal tahun, ada Inpres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi itu artinya mengalokasikan anggaran untuk sektor yang sebelumnya tidak produktif menjadi sektor yang produktif, memiliki angka pengganda ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh juga kalau kita ingat bagaimana Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani di awal tahun itu mencek sampai satuan 9 dan dicek salah satu contohnya masa ada ATK 44 triliun. Nah ini kemudian dialihkan misalnya untuk dana stimulus yang dihadirkan di kuartal kedua ini juga ingin memanfaatkan disposable income dan juga liburan sekolah itu 24,4 triliun untuk bantuan subsidi upah itu ada 10,73 triliun untuk bansos itu 11,9 triliun all in all 24,4 triliun itu sebagai langkah mitigasi terhadap tarif Trump. Nah tapi ini bisa dijadikan sebagai presiden bahwa APBN juga bisa didesain ada add-onnya on top dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya, 3.621 triliun rencana belanja, hari ini belum ada yang berkurang, belum ada yang bertambah, masih segitu, masih ada potensi alokasi anggaran, masih ada cadangan fiskal yang cukup sehat untuk bisa menambal segala kemungkinan tersebut. Artinya kalau misalnya naik, kita siap? Siap. Dan, dari segi fiskal? Tapi tentunya harus ada intervensi-intervensi yang lain, tidak hanya intervensi fiskal. Kalau Mbak Celia ingat, tahun 2022, ya. Sewaktu itu di bulan Agustus Pak Jokowi itu menghimbau untuk menanam cabai. Di bulan Septembernya ada peristiwa penyesuaian harga BBM. Dan kita lihat di bulan Oktobernya ada deflasi cabai karena cabai itu 3 bulan masa panennya, 2 sampai 3 bulan. Deflasi cabai. Dan kita lihat juga inflasi pada tahun itu less than 6%. Waktu itu saya melihat ekonom-ekonom, wah ini bisa hiperinflasi. Oh ini bisa double digit inflation. Tapi yang terjadi less than 6%.
Apa makna dan hikmahnya dari peristiwa itu? Bahwa kalau kita bisa melakukan intervensi ke sektor yang produksi, itu bisa mengendalikan harga ya, tanpa kemudian harus ada intervensi fiskal yang terlalu signifikan. Sehingga dari supply side-nya kita perkuat tadi ketahanan energi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif. Dari sisi fiskalnya kita juga bisa intervensi begitu. Jadi ada dual intervention. Oke, Pak Wija, kalau tadi disampaikan ketahanan pangan dan energi, kira-kira kalau dari dua ini apakah cukup kuat untuk menghadapi tekanan global perang antara Iran dan Israel? Kalau asumsinya ceasefire ini bertahan, kita masih cukup kuat. Tetapi kalau kita tadi seperti disampaikan oleh Pak Satya harus mengantisipasi kemungkinan terburuk, kita harus bersiap melakukan beberapa hal yang strategik dan drastis. Misalnya terkait ketahanan energi. Kita semua tahu cadangan BBM kita itu hanya 22 hari. Bayangkan Jepang itu 1 tahun, Korea Selatan hampir 1 tahun. Artinya negara-negara itu mengantisipasi ketika ada permasalahan supply. Dan kita 22 hari, ini sangat berisiko. Apapun itu, kita harus meningkatkan cadangan. Kemudian yang kedua, ini kalau kita berbicara energi, khususnya minyak bumi, kan ada 2 isu. Yang pertama adalah supply-nya, kemudian yang kedua harganya. Kita harus mengamankan supply, diversifikasi negara produsen minyak yang menjadi supplier kita. Sehingga ketika ada permasalahan di satu kawasan, kita relatif aman. Yang kedua, terkait dengan harga. Bagaimana fiskal kita bisa mengantisipasi. Tadi Mbak Putri sudah menjelaskan dan saya setuju dengan penjelasan tersebut. Nah, yang tidak kalah penting, selama ini kita menganggap transisi energi itu bukan sesuatu yang nomor 1. Sekarang harus menjadi sesuatu yang prioritas. Karena mau tidak mau, solusi untuk energy sovereignty kita adalah transisi energi. Saya melihat transisi energi ini selama ini dipandang sebagai isu lingkungan. Sehingga kita kurang serius. Karena masyarakat kita kan tidak terbiasa menganggap lingkungan sebagai isu serius. Nah sekarang kita dibuka mata hati kita, pikiran kita bahwa ini isu sovereignty. Bahwa ini isu pertumbuhan ekonomi. Bahwa ini isu penciptaan lapangan kerja. Jadi yang saya harapkan dan saya usulkan mulai detik ini, transisi energi harus menjadi top priority. Karena kita punya resource yang luar biasa. Bagaimana caranya? Menurut saya, semua itu tergantung political will, tergantung arah kebijakan pemerintah. Mau tidak mau, selama ini green energy itu lebih sebagai narasi. Aksinya masih belum antusias ke sana. Kita masih terlalu jatuh cinta kepada fossil fuel. Jadi ini narasi, kebijakan, aksi harus sejalan terkait dengan transisi energi. Oke, baik. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM bahwa kita harus lifting minyak, memperkuat domestik, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.